semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama gue, ahli nujum favorit kalian, andalan kalian, Mayanov. Pada kesempatan kali ini, gue ingin berbagi ilmu lagi sama kalian mengenai tarot, dan bahasan kita kali ini adalah tentang spread atau tebaran. Oke, jadi bagi kalian yang emang tertarik sama tarot dan mungkin juga ya lagi dalam proses belajar tarot gitu, pastilah familiar banget sama istilah ini, spread. Dan mungkin kalian pun bertanya-tanya, sebenarnya dalam pembacaan tarot tuh penting gak sih pakai spread, atau kayak wajib gak sih kita pakai spread, dan spread ini tipenya ada apa aja, macamnya ada apa aja gitu. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang umum gitu mengenai tebaran dalam kartu tarot atau spread ya. Sebelum kita masuk ke spreadnya itu sendiri, gue perlu jelaskan bahwa dalam pembacaan tarot itu nggak ada cara yang benar maupun cara yang salah, karena pada akhirnya masing-masing kita akan menemukan metode yang memang kita cocok gitu. Dan it's okay, semua reader punya preferensinya masing-masing dalam melakukan pembacaan tarot. Jadi memang sebenarnya nggak bisa benar-benar di-compare antara one reader to another gitu. Kok dia caranya gini, kok dia caranya gitu, karena setiap kita juga punya preferensi masing-masing, termasuk dalam spread ini gitu. Jadi memang ada reader yang dia harus selalu pakai spread tertentu. Ada juga reader yang memang dia lebih suka bebas, nggak pakai tebaran gitu. Jadi ini menjawab pertanyaan pertama, apakah wajib atau nggak pakai spread? Jawabannya adalah nggak wajib, karena ini memang benar-benar senyaman lo aja gitu dalam melakukan pembacaan. Nah, lalu kalau misalnya dia nggak wajib untuk digunakan, lantas seberapa pentingkah kita belajar spread ini? Well, meskipun emang nggak wajib ya, tadi gue bilang, gue rasa tetap penting untuk kita mengetahui dan mempelajari at least spread yang basic gitu, yang sederhana. Kenapa? Karena personally setelah gue mainan tarot, belajar tarot selama 10 tahun lebih ini, gue menemukan nyaman gak nyamannya menggunakan spread ataupun tidak menggunakan spread. Ketika gue awal belajar tarot itu gue lebih suka nggak pakai spread, gue buka aja langsung. Jadi tuh memang semua benar-benar kayak oh yaudah ini arahnya gini, arah kesini gitu. Kemudian setelah semakin lama gue lihat oh ternyata pakai spread punya sisi positifnya juga gitu, menarik juga ternyata pakai spread. Lantas apa sih bedanya antara lo reading pakai spread sama lo reading nggak pakai spread? Jadi gini, kalau pakai spread itu sendiri atau tebaran itu sendiri adalah tata cara pembukaan kartu, dimana setiap misalnya ada satu pertanyaan spesifik atau topik spesifik, lo akan gunakan tebaran tertentu. Dalam tebaran itu berarti ada jumlah kartu spesifik yang lo keluarkan untuk topik tersebut, dan mereka semua punya posisi masing-masing. Kartu ini merepresentasikan apa, kartu ini merepresentasikan apa, kayak gitu-gitu. Nah, sehingga memang pada beberapa kasus itu memudahkan. Jadi lo bisa langsung nge-structure dengan jelas. Kartu ini maksudnya apa sih? Dia untuk posisinya siapa? Gitu. Nah, sedangkan kalau lo nggak pakai spread, itu memang lebih bebas ya. Artinya lo dalam menjalin cerita, kan ketika kita lagi reading itu kan kita juga storytelling ya. Ketika menjalin cerita itu memang lebih bebas, kaitannya kemana segala macam itu tuh lebih bebas. Tapi mungkin downside-nya adalah itu benar-benar bergantung sama intuisi banget. Jadi ketika lo ngerasa intuisi lo belum terlalu terasah, ini bisa nggak pakai spread itu bisa digunakan untuk mengasah intuisi. Cuman mungkin kalau misalnya untuk lo reading untuk orang lain ya, misalnya untuk klien kayak gitu, ketika intuisi lo belum terasa malah lo bisa jadi bingung sendiri. Oke, jadi kalau misalnya memang kalian ngerasa kayaknya intuisi gue belum terasa, gue mungkin akan lebih saranin pembacaan tanpa spread itu dilakukan untuk diri sendiri dulu deh, atau pembacaan yang sifatnya casual gitu. Oke, jadi karena udah gue jelasin big idea tentang spread ini sendiri, kita bisa mulai masuk ke spreadnya.
ya. Spread itu ada apa aja sih? Well, gini, kalau lo nanya spread itu ada apa aja, jawabannya spread itu ada banyak banget. Kenapa dia bisa banyak banget? Karena pada akhirnya setiap reader itu bisa bikin spreadnya sendiri gitu. Bahkan gue pun punya spread yang memang gue bikin sendiri untuk kenyamanan gue, karena balik lagi kan, ketika lo udah sering bacain orang atau lo udah sering melakukan pembacaan, lo semakin paham bahwa oh ternyata kasus tertentu tuh punya pattern tertentu, punya aspek-aspek yang pasti yang harus kalian ketahui apa. Itulah asal dasarnya spread itu dibentuk gitu, untuk memudahkan. Nah, untuk pemula itu ada beberapa spread yang standar, yang basic. Nah, gue akan langsung kasih tunjuk kalian aja kayak gimana sih spread yang basic itu. Jadi kita masuk ke tebaran yang pertama, yaitu adalah 3 card spread atau tebaran 3 kartu. Ini adalah salah satu tebaran paling basic dan paling versatile yang gue bilang. Umumnya tebaran ini akan menggambarkan past, present, future, kayak gitu. Atau masa lalu, masa sekarang, dan kemungkinan di masa depan. Kayak gitu. Cuman kayak yang gue bilang, tebaran ini yang sangat versatile. Itu kenapa? Karena lo bisa dengan mudah mengubah what the cards represent, kayak gitu. Kalau tadi gue bilang, umumnya ya, dia akan merepresentasikan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Lo bisa ubah menjadi misalnya gini. Ini adalah kondisi hubungan kalian. Ini bagaimana pihak satu memandang hubungan ini. Ini bagaimana pihak kedua memandang hubungan ini. Kayak gitu. Jadi memang masing-masing orang bisa mengubah sesuai dengan kebutuhannya. Kayak gitu. Ya. Jadi ini adalah bentuk tebaran paling basic ya, yang mesti kalian ketahui kalau misalnya kalian belajar kartu tarot, kayak gitu. Tebaran ini karena dia memang ya mudah diubah-ubah seperti ini memungkinkan kalian untuk berkreasi sendiri. Kira-kira dalam suatu permasalahan, gimana kalian bisa menggunakan tebaran 3 kartu ini untuk merumuskan permasalahannya, kayak gitu. Ini adalah tebaran yang pertama. Oke. Kemudian salah satu tebaran yang paling awal yang dulu gue pelajari adalah ini namanya relationship spread. Bentuknya seperti ini. Ya. Ini gue belajarnya dari buku, karena gue memang kan ketika gue belajar tarot itu gue belajar otodidak, jadi gue memang benar-benar baca-baca sendiri aja dan gue mencoba untuk ya eksplorasi sendiri kayak gitu. Jadi memang ini gue baca dari sebuah buku yang honestly gue lupa, maaf banget gue lupa judul bukunya apa. Cuman kurang lebih tebarannya seperti ini. Ini di dalam buku tersebut disebutnya relationship spread. Ada nyamuk. Nah, jadi di sini kalau misalnya di dalam tebaran ini ya, ini merepresentasikan pihak satu, ini pihak dua, ini challenge dalam hubungan mereka, dan ini adalah advice-nya apa. Kayak gitu. Nah, seperti yang tadi gue bilang bahwa sebenarnya setiap reader itu bisa menciptakan atau mengembangkan tebaran mereka sendiri. Nah, dari tebaran yang ini pada dasarnya kemudian gue kembangkan menjadi tebaran yang sekarang gue umumnya gunakan. Bentuknya menjadi seperti ini. Oke. Menjadi seperti ini. Ini adalah tebaran yang memang gue kreasikan sendiri. Ini merepresentasikan apa? Ini pihak satu, ini pihak dua. Ini adalah nature hubungan mereka. Ini lebih ke arah siapa sih orang ini, siapa sih pihak satu dalam hubungan ini, siapa sih pihak dua dalam hubungan ini, dampak baik yang bisa mereka bawa dalam hubungan ini, dan ini adalah challenges atau dampak negatif yang bisa dibawa dalam hubungan ini. Ini bisa menghasilkan pembacaan yang lebih mendalam lagi, gitu. Ya, ini adalah bentuk kreasinya. Seperti itu. Ya. Kemudian tebaran terakhir yang akan gue tunjukkan di sini adalah tebaran yang mungkin kalian sering banget dengar, yaitu adalah Celtic Cross. Ini adalah salah satu tebaran paling tua. Tebaran ini pertama kali dipublikasikan
itu di dalam buku The Pictorial Key to the Tarot oleh Arthur Edward White, alias kreatornya deck Rider White nih, deck ini. Kreatornya itu dia menulis buku pada tahun 1910, dan ini adalah tebaran yang memang dalam bukunya itu ya dia ceritain bahwa tebaran ini sebenarnya tebaran yang digunakan secara tertutup oleh okultis di Eropa, dan itu memang pertama kali dia yang publikasikan kayak gitu. Jadi tebaran ini menggunakan 10 kartu. Sebentar. Tebaran ini menggunakan 10 kartu dan dia membentuk cross seperti ini ya. Oke. Hopefully kalian bisa melihat dengan jelas. Oke. Gini aja ya, biar lebih enak ngeliatnya. Harus gue tumpuk. Ini. Jadi ini ada cross-nya di sini, dan ini ada disebutnya wands-nya gitu, atau tongkatnya. Nah, pada tebaran ini dia memang cukup detail gimana, gue akan jelasin. Ini kartu yang di bawah sini. Nah, kartu yang di bawah sini adalah ini kartu pertama. Ini biasanya disebut the heart of the matter atau inti permasalahannya. Nah, tapi memang kadang juga ini bisa merepresentasikan posisi si penanya saat itu gimana. Ya. Kemudian kartu yang kedua yang numpuk di ini disebutnya what crosses you. Apa yang melalui lo. Kayak gitu. Ini bisa jadi ya melambangkan permasalahan yang memang melalui lo, tapi nggak harus permasalahan juga, karena ini for better or worse ya. Ini hal-hal yang melalui lo gitu. Kemudian kartu yang di atas sini ini disebutnya above. Ini melambangkan hal-hal yang secara sadar kayak consciously memang kita kejar, seperti goals atau aspirasi, atau kayak ini memang menggambarkan hal-hal yang secara conscious, secara sadar kita kejar. Sedangkan kartu yang di bawah sini disebutnya below ya, seperti namanya. Ini lebih menggambarkan hal-hal yang sifatnya subconscious atau berada di alam bawah sadar gitu. Nah, kemudian ini kan ada kartu yang di belakang sama yang di depan. Yang di belakang ini adalah past gitu. Atau hal-hal yang berkaitan di masa lalu yang mempengaruhi kondisi sekarangnya. Dalam konteks pertanyaan yang ditanyakan ya gitu. Kemudian ini yang di sebelah sini adalah future-nya, yang di sebelah kanan ini. Ini adalah future-nya, mereka menggambarkan kemungkinan-kemungkinan apa sih yang mungkin terjadi pada si penanya. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada wands-nya kan, di sini ada 4 kartu. Ini kan kita di sini udah ada 6 kartu, di sini ada sisanya 4 kartu di sini. Yang pertama, kartu yang ini, yang di bawah sini, ini menggambarkan your influence atau dampak yang dapat lo bawa untuk mempengaruhi the whole circumstances regarding your question gitu. Dampak secara keseluruhan yang dapat lo bawa dalam permasalahan ini, kayak influence lo tuh segede apa sih gitu. Kartu yang persis di atasnya ini adalah external influence. Bagaimana sih kondisi di sekitar lo, kondisi eksternal lo itu mempengaruhi permasalahan ini secara keseluruhan. Kayak gitu. Kemudian yang di sini kartu yang ke-9 ini adalah hopes and fears. Ini menggambarkan tentang hal-hal yang mungkin secara sadar maupun tidak, atau hal-hal yang diam-diam lo takutin atau lo inginkan sebenarnya. Ini hal-hal yang sebenarnya disembunyikan gitu, atau suatu hal yang lo maunya itu tersembunyi. Sedangkan kartu yang terakhir di sini yang paling atas ya, kartu ke-10-nya ini menggambarkan kayak kemungkinan outcome dari keseluruhannya. Ini bisa juga dilihat sebagai summary dari keseluruhan readingnya, bisa dilihat juga sebagai advice-nya apa gitu. Jadi emang dia lebih menggambarkan soal summary-nya, kayak oke, the whole situation tuh sebenarnya kayak gini loh. Nah, kayak gitu. Nah, untuk beginner emang it can be a lot to take in tebaran ini, karena memang dia cukup lengkap. Kalau gue sendiri personally nggak pernah terlalu cocok pakai tebaran ini, karena kalau buat gue ngerasa jadi terlalu kaku. Kayak gimana kalau misalnya gue ingin tahu lebih dalam mengenai suatu aspek kayak gitu, gue ngerasa dengan tebaran ini gue nggak bisa masuk
Cuman gue punya rekan reader yang dia memang apapun pertanyaannya, apapun topiknya, dia pasti akan bukanya pakai tebaran ini, dan dia nyaman sekali pakai tebaran ini gitu. Jadi balik lagi, ini kan masalah preferensi sama masing-masing readernya. Oke. Jadi kurang lebih itu tadi sedikit perkenalan mengenai tebaran atau spread dalam pembacaan tarot. Kedepan gue akan coba tunjukin lebih banyak lagi ke kalian tebaran-tebaran yang gue tahu atau gue temukan. Hope you enjoy it, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe biar gue cepetan tenar, oke? Love you guys, see you next time.